Cek bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Izin acara kita live di TikTok, akunnya Ustadz UJH, supaya orang tahu bahwa Fakultas Teknik punya kegiatan monster apa? Adik-adik sekalian yang berbahagia, ketua dan seluruh panitia. Saya baca di situ ketupat. Saya pikir apa ketupat? Rupanya ketua panitia. Ya. Yang kita hormati, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya beruntung diajak ke sini dan terima kasih atas kepercayaannya untuk menyampaikan materi ini. Yang target harus kita capai itu ada 3. Memperkuat silaturahim dengan seluruh elemen masyarakat dan lainnya, menerapkan hablum minallah dan hablum minan nas, menyebarkan ilmu dan motivasi kepada pemuda dan mahasiswa. Nanti kita tidak batasi waktunya, habis materi istirahat kita. Yang berikutnya kita juga bersyukur pagi ini tadi Bengkulu sudah diguyur hujan. Walaupun malam tadi ada juga setetes 2 tetes hujan dari air mata para jomblo. Yang orang lain ngapel, dia duduk di rumah sambil ngitung kasau. Belum lagi kuota habis. Kita juga bersyukur bahwa di antara orang-orang yang banyak ini mencari ilmu dan itu gratis, tidak banyak peminatnya. Tapi yang hadir di sini luar biasa, pecinta ilmu dan orang-orang yang ingin bersama dengan baginda Rasulullah yang tadi sudah kita selawatkan dipimpin oleh trio
Fakultas Teknik tadi, tidak tahu saya namanya. Luar biasa. Cuman musik di mayor, suaranya di minor. Itu aja yang perlu dilatih lagi mungkin. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perubahan zaman ini menyebabkan kita mau tidak mau harus mengikuti. Kalau tidak itu kita sendiri yang akan tertinggal. Sebab beda masa, beda cara. Beda zaman, beda kegiatan. Dulu kami kuliah, bukunya banyak putih. Karena diktat galau. Kalau tidak beli diktat, nilai kita C. Ya paksa beli diktat. Sekarang diktat tidak laku lagi. Tinggal download bae lagi. Download. Terdesak dikit, ada ayo kita di Google, tempat bertanya. Mbah Google, apa materi ini? Dijawabnya, dasar kamu malas. Buku banyak di perpustakaan, masih tanya-tanya saya. Jawabnya. Zaman dulu orang sangat percaya kepada yang namanya ramalan. Maka macam mana kehidupan ke depan, itu rujukannya kepada ramalan. Datanglah seorang pengantin baru kepada tukang ramal. Wak, kira-kira kami ini macam mana terawangan ke depannya. Sabar kata Wak. Saya merenung dulu. Dah, kamu jangan tinggal di sini. Karena takdir laki kamu ni diterkam buaya. Sementara dusun tu di pinggir sungai. Macam mana Wak? Itulah yang Wak pacak ngecek. Suami kamu ni akan mati kena gigit buaya atau diterkam buaya. Dia percaya ramalan itu. Akhirnya memutuskan pamit, pindah. Tidak lagi tinggal di daerah aliran sungai. Pindah ke cari gunung. Tidak ada buaya di gunung. Kalaupun ada, buaya darat. Dia buka kebun di situ. Itu. Lama berkebun, berhasil alhamdulillah. Dan mungkin kecapean dipaksa kerja, tidak sengaja cangkulnya itu kena betisnya. Dan itu bikin luka parah. Konyolnya lanang ini juga ada gejala diabetesnya. Dan muncullah penyakit lain yakni tetanus. Tidak tertolong lagi, akhirnya mati. Bininya yang janda protes dengan tukang ramal. Wak, kena cangkul laki aku tu. Mati juga dia. Tak ada buaya di situ. Kata Wak peramal tu, cuba bawa cangkulnya ke sini. Dibawa cangkul tu, diperiksa. Rupanya cap buaya. Itu. Cangkulnya tu yang cap buaya. Mati juga kena buaya. Itu dulu. Kalau sekarang 14 abad yang lalu Allah menyampaikan kepada kita, diawali dengan Iqra. Itu. Iqra berapa Pak Ustaz? Terserah, nak Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Bacalah. Jawab Nabi, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Iqra ma ana biqari. Coba aku nak baca. Iqra lah, Iqra.
Apa artinya Iqra ini? Baca. Kata ulama, ketika tidak ada sesuatu yang dibaca, maka bacalah seluruhnya, yang tertulis dan yang tidak tertulis. Macam mana kita membaca keadaan sekarang ini? Kondisi lagi susah, kemarau panjang, tanaman yang ada bela ndak mati, apalagi nak nanam yang baru. Untuk itu turunkan rokoknya dari Sampurna ke Sepen, dari Surya ke Topaz, karena kondisi lagi susah. Itu membaca situasi namanya. Tapi orang berpikir panjang, tidak pernah dia takut. Saya pernah dengar dialog orang bertiga, gawat gitu. Ngapo? Kalau kemarau ini sampai Desember selesai gitu. Selesai apa? Sawit tidak mungkin berbuah bro, katakan. Oh iya nian pulau dak. Kawan yang satu yang diam-diam senyum aja. Kau tidak ada tanggapan. Cemano? Kau riang apa sawit tidak berbuah? Yang ngatur ni Tuhan bro, kata. Nak ngapo? Habis Desember muncul 2024. Di situ kalau ada pilkada, dari situ rezeki kita. Ngambil dari caleg. Gitu. Ternyata fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Orang berpikir mesti ke depan. Nah, kau mahasiswa ini sebutan yang luar biasa. Ada 3 maha tu, Mahabharata, mahanya Allah, dan mahasiswa. Ketiga-tiga maha ini luar biasa. Kalian disebut mahasiswa itu karena diharapkan sebagai pembaharu yang senantiasa berpikir kritis, menjadi harapan tumpuan masyarakat untuk bagaimana mengolah negeri ini, walaupun bukan kalian yang sedang memimpinnya, tapi berpikir kritis. Itulah mahasiswa. Kalau mahasiswa malas berpikir, itu namanya pelajar jangka panjang, cuman boleh pakai jaket alma mater. Sama SMA tidak ada berpikir, bukan berarti tidak, dia tidak sekritis mahasiswa. Hari ini pelajaran kimia, suka tidak suka kimia sesuatu tadi. Tapi kalau mahasiswa, walaupun mata kuliahnya itu tidak mesti harus di kelas, bagaimana mencari materi dan kita berpikir. Tidak selesai dengan teori, tapi juga praktek. Nah, maka mahasiswa posisinya orang-orang yang senantiasa berpikir kritis, yang itu kalau kita kaitkan dengan Iqra, bagaimana Iqra ini bisa berjalan dengan baik, maka syaratnya Iqra bismi rabbik, membaca dengan menyebut nama Allah. Ketika kita membaca dengan tidak menyebut Allah, itulah yang dipakai oleh orang-orang luar, dan mereka ternyata berjaya. Allah katakan, ya ma'syaral jin wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Itu. Wahai bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit, tembuskanlah. Kamu tidak akan sanggup kecuali dengan sultan. Ternyata yang menembus penjuru langit, orang yang Iqra tidak bismi rabbik. Maksudnya Pak Ustadz, 2 tahun kuliah kita tidak tatap muka, tapi materi harus habis, kuliah tetap berjalan. Maka muncullah teknologi namanya Zoom. Kuliah tetap berjalan dengan Zoom. Berapa pemilik Zoom, penemu aplikasi Zoom mendapat duit per hari waktu itu mencapai 6 triliun per hari. Kita
tidak sempat nonton bola secara langsung, tidak usah khawatir. Ada tayang ulangnya di YouTube. Insya Allah kalau siaran live-nya itu 1-0, siaran ulangnya anehnya 1-0 juga. Walaupun diulang-ulang berapa kali, tetap 1-0. Yang jaya siapa? Yang jaya penemu aplikasi YouTube. Kita cuman membesarkan tai mata aja. Kita bisa ber-WhatsApp dengan Dedi di dusun Dagat Sawah, atau dengan Papi di daerah Sekayun. Ini Papi lagi kegiatan ekstra kurikuler. Apa tu Pak? Apa tu nak? Kegiatan yang butuh dana, karena di dalamnya juga ada harus meningkatkan dana untuk smoking. Pacak tak bapak TF? Kata bapaknya, mohon maaf bapak lagi ada gawe, banyak orang pesta. Untuk dana smoking dijemput balik. Begitu anaknya balik, bapaknya ngasih tudung bengkuang ke sengkuit. Ini tudung bengkuang, ini sengkuit. Kamu berhenti sekolah. Kamu kira aku bigal, tidak ngerti smoking tu. Ini kita pacak ber-WhatsAppan. Yang kaya itu penemu aplikasi WhatsApp-nya. Nah, ini tantangan bagi anak fakultas teknik. Tak usahlah menemukan aplikasi, temui game ya. Mencipta game palak babi misalnya. Level 1 macam ini. Kotak tang. Level 2 macam ini. Level 3 itu. Jadilah itu. Ada mahasiswa fakultas teknik Universitas Bengkulu menemukan game palak babi. Main palak babi lewat game. Ini dah yang kita pacak top up. Untuk apa? Nyelot. Nyari kakek Zeus sama ling-ling gacor. Astagfirullahaladzim. Kecil. Nah itu mahasiswa itu mesti berpikir kritis. Berpikir membangun. Berpikir untuk bagaimana ke depan. Bukan saja nasib kita, tapi nasib bangsa. Kira-kira dari 3 pilihan yang menyebabkan orang sukses, kamu pilih yang mana? Orang sukses itu 1, karena bapaknya kaya. B, A-nya karena bapaknya kaya. B, karena dia anak pejabat. C, karena dia pintar. Kira-kira yang mana? Karena pintar. Jawabannya salah galuh. Jawabannya D. Karena ridho Allah dan punya skill. Nah, itu yang ditunggu oleh dunia sekarang ini. Macam mana anak Lampung menggegerkan Indonesia dengan postingannya jalan rusak di Lampung. Tekincit-kincit gubernurnya. Ngerti tekincit tak? Tekincit itu missing dikit. Ya Allah. Luar biasa ada orang menantang, tapi yang memuja beliau banyak juga. Nah, gubernur kita juga tidak nyaman makan akhir-akhir ini karena ada kasus di Bengkulu Utara. Jarang kuro lalok. Tahu kuro lalok? Kuro tidur. Nah, kuro lalok itu kuro tidur. Hujan, air menggenang di situ. Ada yang berkorban, ikan lele 50 kg. Ditebar situ, berikutnya kawan mancing. Terus disuting, kirimkan ke sosmed. Tiap hari muncul video itu, akhirnya naik ke TV nasional.
Itu. Kalau ingin melihat kolam, jangan asal yobai. Tidak ada orang ingin melihat kolam, ingin melihat ikan di dalam kolam itu. Ujungnya, kalau ingin melihat gubernur yang sedang tidur, itu di Bengkulu tempatnya, datang ke sini. Itu. Wah, panas juga hati kita. Untung saya lah selesai jadi gubernur. Tak pancar gitu. Nah, berpikir kreatif seperti itu dengan konten kreator, mengkritik dengan bijak, menyampaikan penderitaan rakyat, ini luar biasa. Maka saya kutip dari John Dewey. John Dewey itu orang Lubuk Durian. Kata beliau, reflective thinking is an active, persistent and careful consideration of any belief of supposed form of knowledge. Payah aku bacanya ini. Dengar elok-elok. In the right of the ground that support it and the further conclusion of to with its end. Jangan dikira saya tidak ngerti artinya itu. Ada tulisan di sini artinya. Apa kata beliau? Berpikir reflektif adalah sebuah pertimbangan aktif, gigih dan hati-hati, dan setiap kecerdasan atau bentuk pengetahuan yang seharusnya dengan alasan yang jelas dapat mendukung kesimpulan lebih lanjut menjadi tujuan akhir. Ini tugas mahasiswa. Model itu kalau kita ingin mewujudkan yang pertama, memperkuat silaturahim dengan seluruh elemen masyarakat. Tidak selesai dengan kunjung-mengunjung door to door. Cukuplah itu jamaah tabligh baik. Datang situ ngajak sembahyang, datang situ ngajak sembahyang. Itu urusan. Nah, urusan kita adalah bagaimana bermedia sosial, memanfaatkan media sosial itu dengan kecerdasan otak, berpikir konstruktif, membangun, bagaimana membangunkan orang yang terlena supaya ini menjadi bahan renungan. Dan ternyata apa terpaksa Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu turun, nimbun jalan tuh, hilang lelenya dan kubangan tuh tidak ada lagi. Pertanyaannya, apa harus seperti itu terus? Nah, ini PR bagi adik-adik mahasiswa untuk bagaimana mengedukasi pemerintah. Makanya sampai sekarang UI itu, tahu UI? Universitas Islam Fatmawati. UINPAS itu. Universitas Indonesia tidak pernah ada bautnya yang kendor untuk mengkritik pemerintah. Tidak tanggung-tanggung. Dia sebut presiden kita raja bohong. Dan ini harus punya nyali. Diajak berdebat jadi, dasarnya ngomong memang ada, dan itu mesti didukung oleh seperangkat alat sholat dibayar tunai, seperangkat sosial media, dan ekspos yang luar biasa. Tidak berani dibantah. Dipanggil jadi, ke kantor polisi ayo. Itu luar biasa itu. Nah, kita sibuk ngirim emoti gambar daun waru. Ya Allah, 3 kali tidak dibalas Tino, mulai nyari tali, nak bergantung. Alangkah jauhnya mati bunuh diri di Semarang. Tahu-tahu ketahuan anak Bengkulu lagi. Ya Allah,
Kita prihatin dengan hal yang demikian. Yang kedua, jangan panjangnya. Menerapkan hablum minallah, hablum minan nas. Allah turunkan Iqra bismi rabbik itu agar membaca bahwa ada yang berkuasa di bumi ini. Kenapa bumi ini seperti ini? Siapa itu? Allah, itulah tauhid. Kita lemah sekarang ini di tauhid ini. Orang sekarang kepercayaannya bergeser kepada jabatan dan harta. Maaf, kita kumpul di majelis, yang dikumpul dalam majelis itu ada satu misalnya orang kaya. Kalau orang kaya itu kentut, zaman kini ini tidak berani orang marah. Pun kata orang kaya itu kentut. Weh maaf dek, aku masuk angin. Tidak apa-apa wak, kata kita kan. Nyo penyandang dana tunggal dari acara kita. Tanda sehat, kata kita. Weh malu aku. Tak apa-apa, orang habis operasi juga ditanya lah kentut belum. Itu kalau orang kaya kentut, yang dipandang tuh kekayaannya. Jangan kita miskin kentut. Pun kata, binatang bundung dia keluar kan. Bundung kata kawan kita. Sementara di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Saya pesankan kepada kalian, jangan pernah takut dengan orang pintar. Nilainya 11 galuh misalnya. Kan paling tinggi 10, yang dia 11. Bukan A plus lagi. A pakai tanda tanya. Saking ke pintarnya. IP orang mentok di 4, dia 4,9 misalnya. Tidak usah takut. Tidak usah takut dengan orang cantik. Tidak usah takut dengan orang ganteng. Tidak usah takut dengan anak pejabat. Tidak usah takut dengan orang kaya. Lah kita takut dengan siapa? Takut dengan orang bernasib baik. Tidak tertutup kemungkinan di antara kalian telah adong jadi menteri. Ini berbicara 20-30 tahun yang akan datang. Kini mahasiswa nyanyi selawat lagunya Pales. Begitu kelak jadi menteri agama. Agama apa? Entah agama apa. Kini orang selesai 4 tahun, dia 7 tahun setengah. Itu. Tahu-tahu kelak jadi menteri pertahanan. Ngapa? Lari dari dulu bertahan di kampus. Kita tidak tahu. Itu. Nah, nasib kita ini ditentukan oleh perjuangan kita. Sebab kata orang Arab ini bukan hadis. Man jadda wajadda. Siapa yang cari janda dapat janda. Untuk itu perlu hablum minallah. Hubungan kepada Allah ini itulah tauhid. Saya punya kawan sekarang sukses di Jakarta. Kini lagi dapat bonus dari usahanya ke Jepang. Namanya Cica, alumni UMB. Saya belum pernah ketemu orangnya awalnya karena bergaul lewat Facebook. Dia panggil saya Abi, A-B-I, tidak pakai B di depannya, ingat. Abi. Berteman lewat itulah. Saya tidak tahu kalau dia tuh atlet renang Bengkulu. Terus dia ngomong, Bi, Cica sudah memutuskan berhenti dari renang. Ngapo? Terbayang ndak Bi? Cewek atlet renang tu macam mana pakaiannya? Saya bilang ndak usah bayang-bayang. Kalau perlu, Abi tengok ni kan. Iya, begini. Itu. Jadi, saya berhenti dari atlet renang, ingin berhijab. Saya bilang, 1000 jempol untukmu. Dia rubah ni kan. Tidak lagi dia berenang, tapi pakaian berhijab. Saya ngomong, kan bisa renang dengan pakaian hijab. Tetap ketat Bi, gitu. Tak usah. Dia tinggalkan itu. Terakhir dia ngomong, Bi, cak mana ya nyuruh gaek solat? Gaek aku tu tidak nyendak sembahyang. Saya bilang jangan kau suruh, kau karang cerita. Macam mana berceritanya? Payah kalau kita ngomong di Facebook ini. Kapan bisa ketemu ngobrol? Datang dia. Oh, sebelum cantik kau ni. Itu. Abi juga ganteng. Untung saya lah berkeluarga. Itu.
Kalau tidak tuh, tidak juga. Nah. Saya bilang, kau karang cerita, kau punya kawan di UMB itu 3 tahun setengah selesai. Maknya miskin, baknya pisah, rumahnya lantai tanah. Tapi tiap malam maknya berdoa, Ya Rob, kami tak berduit, anak aku nak kuliah, aku serahkan kepadamu ya Allah, urus anak kami. Jadi apa hubungannya di Cicabi? Kau ngomong kayak kau cerita, ya aku punya teman kuliah 3 tahun setengah selesai, orangnya pintar karena doa mak baknya tahajud tiap malam. Aku minta tolong ya, aku nak selesai 4 tahun, tolong doakan ya, tolong doakan ya mak. Itu akhirnya dengan seperti itu tidak memerintahkan mak baknya solat, tapi dengar cerita seperti itu mak baknya terpaksa solat. Entahlah beramal berpahala apa tidak, yang penting mak baknya solat dan itu sukses. Dan dia buktikan karena memang dia bisa selesai 4 tahun. Nah, maksud saya hablum minallah ini penting. Hablum minannas juga perlu. Balik ke poin 1 tadi, yang Iqra tidak bismi rabbik ini, rombongan-rombongan luar negeri yang pintar-pintar. Coba cek merek HP kita. Tidak ada yang mereknya Yasin. Tidak ada HP itu merek Bismillah. Tidak ada mereknya Al-Fatihah. Mereknya Oppo itu. Mereknya Realme. Mereknya Samsung, mereknya Iphone itu. Daripada kita salam baca iPhone lah, mak baca Iphone itu. Dah ada. Artinya tobo itu yang bikin. Nyai dah ada sembahyang tu, tapi otaknya cerdas. Nah yang kita ini selalu bismi rabbik, ida Iqra. Berhasil tak? Berhasil juga, tapi lambat. Saya ketemu satu kisah orang yang selalu bismi rabbik tapi tidak Iqra. Kisah ini bukan di Bengkulu tapi di Jawa Timur. Namanya Sulaiman. Sulaiman ini umurnya 26 tahun. Kita tidak boleh ngomong orang buruk, tapi lanang ini tidak ganteng. Nyantri sudah selesai tapi masih tinggal di pesantren itu. Waktu lengang dia ngomong ke kiainya, Yai, boleh aku curhat? Boleh, kata kiainya. Aduh apa? Orang-orang model aku ni bisa tak berjodoh dengan betina cantik? Kata kiainya, di dunia ini man, tidak ada yang tidak mungkin. Tak ada yang mustahil, karena Allah yang ngatur. Memang siapa yang kau taksir? Disebutnya lah, saya naksir Fatimah. Fatimah tu wanita tercantik di kampung itu, anak Zubaidah. Zubaidah ni janda 4 tahun. Anaknya Fatimah. Cantik nian Fatimah. Kata kiainya, kau cuba PDKT dengan dia. Apa PDKT itu, Yai? Kau ni kalah gaul dengan kiai. Pendekatan. Oh, enggak apa-apa SKSD. Apa SKSD-nya? Kau ni sok kenal, sok dekat. Kau datang main ke situ. Jadi ya, tapi jangan mengandalkan dunia baik. Andalkan yang pemilik ini. Tiap malam kau tahajud, berdoa kepada. Jadi ya, dia main ke rumah Fatimah, kenal dengan Fatimah, malam-malam dia tahajud. Doanya uniknya, ya Allah, jodohkan Fatimah dengan aku. Kalau dia berjodoh dengan orang lain, tukar ya Allah supaya aku jodohnya. Kalau takdir Fatimah bukan untukku, rubah ya Allah supaya takdir kami sama. Kiainya tuh senang dengan doa itu. Last tahun dia tahajud, solat 5 waktu tidak tinggal, berdoa seperti itu. Kata kiainya, cukuplah. Hari Jumat jam 6 kau lamar Fatimah tu. Ya,
Ngapu nak jam 6 niat. Itu waktu az-zahrah. Waktu yang padek. Pergi anak tu jam 6 Sulaiman ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga melepet sih. Itu. Kata maknya Zubaidah. Nggih. Itu. Rupanya orang dari situ. Itu. Masuk dia. Ada Fatimah. Bu, no, barusan jalan pagi tadi. Tidak ketemu Ida. Biarlah bu, ngobrol dengan ibu baik. Ada apa kata ibunya? Aku nak ngomong yang serius bu. Ya tak apa-apa. Ngapa? Mewakili gaya aku datang ke sini ni nak melamar Fatimah putri ibu untuk jadi istri. Terdiam ibu tu nangis dia. Kata Sulaiman, maaf bu, kalau ibu tidak berkenan tidak apa-apa. Gitu. Tapi boleh aku tahu ngapa ibu nangis? Kata ibunya tu, Man, ngapa dengan Fatimah, ngapa tidak dengan aku? Maaf bu, akulah setahun tahajud berdoa minta berjodoh dengan Fatimah. Asal kau tahu man, sejak kau naik tangga ini pertama, aku juga sudah selalu berdoa supaya berjodoh dengan kau. Iya. Entahlah bu, aku balik dulu kalau macam itu katanya. Balik sambil nyepak-nyepak batu kan kata. Ngapa malaikat salah opor? Tak ada doa Zubaidah, Fatimah kan. Sampai demikian, macam mana man? Lain yang ditembak, lain yang kena yai kata. Maksud apa? Aku nak melamar Fatimah, rupanya Zubaidah yang dah. Oh, tak ya. Jadi, apa langkahnya? Sabar kata kiai ini. Tuhan masih ada. Kau solat lagi. Solat apa lagi yai? Solat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Istikharah dia 13 hari. Sudah yai? Dah kata ya, jadi 13. Jadi macam mana? Terserahlah yai, nak Zubaidah, nak Fatimah, yang penting bertunang katakan. Akhirnya ditunangkanlah dengan Zubaidah. 2 bulan menjelang hari H, undanganlah berserak. 2 minggu sebelum acara persiapanlah pul. Ini nyata ini itu. 10 hari sebelum akad nikah, Zubaidah mati di Cumbur Becak. Dia terdorong ke sungai, palanya jatuh duluan, mati. Akhirnya gagal. Setelah 3 hari berunding keluarga Zubaidah. Ini macam mana urusan dengan Sulaiman? Ia macam mana nak nikah lagi Zubaidah lah mati? Ya sudahlah, jodohkanlah dengan Fatimah katakan. Akhirnya kan tembus juga karena hablum minallahnya. Nah, orang tu sibuk dengan bismi rabbiknya, hubungan kepada Allah luar biasa kita ni. Tapi kadang-kadang kita tidak ikrar macam mana merubah dunia ini, kita terangkat derajatnya menjadi lebih baik. Itu. Kalau yang hubungan kepada Allah, jangan khawatir. Itu. Tapi hubungan kepada macam mana bisa megang teknologi, bisa mana megang langit, itu yang menjadi PR bagi kita. Kalau urusan ibadah luar biasa, balik ke dusun, ketemu orang yang mati umurnya 50 tahun, sembahyang tidak pernah, pasti disolatkan orang. Pasti disolatkan orang. Dan konyolnya, selesai solat tu imam masih juga bertanya, apakah kita menyaksikan jenazah ni orang baik? Baik katanya. Pret, baik apa sembahyang tidak? Itu kita. Ada di antara kita yang mati bunuh diri, mudah-mudahan bukan kita, dibawa ke dusun, cubalah diintip, pasti ditahlilkan orang dusun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita bisikan, mati bunuh diri ini kan. Ya la ilaha illallah. Untuk apa ditahlilkan? Terserah lah. La ilaha illallah. La sampai dak sampai dia tak sudah. La ilaha illallah. Ditahlilkan orang. Karena kita ni bismi rabbiknya aja yang dekat, tapi tidak ikra secara maksimal. Itu tugas anak fakultas teknik.
Menyatukan Iqra dengan Bismi Rabbik, membaca tetapi tetap bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul yang ketiga, menyebarkan ilmu dan motivasi kepada pemuda dan mahasiswa. Man arad dunya fa'alai bi ilmi. Mau dunia ini dengan ilmu. Wa man arad akhirah fa'alai bi ilmi. Mau akhirat dengan ilmu. Aku kaget ketika sholat maghrib 2 rakaat tahiyat awal, naik rakaat ketiga, datang orang namanya makmum masbuk. Begitu kami 3 rakaat selesai, yang dapat 1 rakaat tadi Assalamualaikum pula. Baru inilah ada solat maghrib serakaat. Itu. Sedangkan di jamak baik, di kasar baik, tidak boleh solat maghrib itu. Solat maghrib itu tidak boleh dikasarkan. Yang rakaat 4 jadi 2 itu namanya kasar. Tidak. Itu. Ternyata ada yang tidak tahu masbuk Islam, lah Islam kita. Saking kelamunya kita Islam. Tapi masbuk tidak tahu. Jangan kaget kalau orang baru 2 rakaat dapat Isya, lah 2 rakaat tahiyat awal naik lagi rakaat ketiga. Begitu masuk makmum yang baru, no katanya sami Allah liman ngebut untuk nyetel gitu. Ada yang tidak tahu. Islam seperti itu. Jadi konyolnya kita nih, bismika rabbiknya tidak, Iqra-nya juga tidak. Akhirnya kita jadi orang-orangan. Itu. Kalau ingin dunia ini dengan ilmu, maaf, kita ambil batu aja. Tukang batu mecah batu itu 1 kubik paling gajinya 250.000. Tukang batu nanggung mecahkan itu tuh. Tapi yang masang batu bata atau batu itu bergaji mencapai 2 juta seminggu. Masang batu bata, batu pondasi. Beda dengan dokter ahli bedah. Dalam waktu 10 menit dia pacak bergaji 5 juta. Cuma buang batu ginjal. Itu. Urusannya batu galau tu. Tapi beda ilmu, beda penghasilan. Ini urusan batu. Kalau rezeki ini tak usah kalian kaji dulu lah. Sebab rezeki itu saking kebanyaknya sampai ditolak. Pernah tak orang nolak rezeki? Ada tak nengok? Tak pernah nengok. Kalau nak nengok orang nolak rezeki, menjelang lebaran, pergi ke tukang pangkas. Antrian orang limo, apa kata? Maaf pak, inilah limo antrian. Cari pangkas lain aja lah. Lamonian iklah. Itu nolak rezeki lah. Lepegol ini. Nolak rezeki. Tukang jahit nak lebaran itu. Kita ngomong, pacak daknya, ya Allah maaf nian, ikut belum dijahit, ampun nih. Nolak rezeki itu saking kebanyak rezeki itu. Tak usah khawatir kalau urusan rezeki. Yang kita khawatirkan kan macam mana ilmu menjemput rezeki itu. Dan ilmu bagaimana pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab waman ardahuma, mau kedua-duanya dengan ilmu. Menyebarkan ilmu itu tugas kita. Memotivasi orang itu tugas kita. Kalau kita lebih dulu termotivasi. Kalau kitanya semangat kuliah, baju dijepit di sini, buku jepit sini, sepatu dipijak, itu. Bau kelek angin, jangankan yang tino, yang lanang tidak dekat dengan kita. Nih, kalau urusan-urusan 3 kali kita ngirim emot cinta, jangankan dibalas, dibaconya tidak. Tak usah kita kecil hati, tunggu 8 tahun lagi, 4 tahun selesai di sini, 2 tahun S2, tambah 2 tahun 3 tahun lagi S3, selesai doktor gelar kita, mampu kita menembus dosen di UGM, alumni UNIP, balik ke sini bawa mobil mentereng. Di sisi kanan kita, di sisi kiri kita
ada ajudan. Begitu ketemu sama-sama di Unip, yang dulu kita kirim emot cinta, manggil abang. Nengok dasi kita mentereng. Maaf siapa ya? Ya kita seangkatan bang di Fakultas Teknik. Sengkatan. Siapa? Nah, yang abang kirim 3 kali emot cinta dulu tuh nah. Ada apa ya kira-kira? Kapan boleh ngobrol bang? Nanti ambil jadwal dengan asisten saya nih. Saya lagi ada kuliah untuk anak-anak S2 gitu. Oke, permisi. Assalamualaikum. Jadi jangan kecil ego dunia nih urusan itu. Balas dengan kebaikan. Nah maka untuk kita ini jangan selamanya jadi pelajar, jadilah mahasiswa. Yang mahasiswa itu tadi dari pembukaan sampai sekarang kita bukan cuma ngejar ilmu, tapi macam mana kita berpikir kreatif, berpikir kritis dengan tidak menyakiti hati orang, berpikir bagaimana memajukan masyarakat Bengkulu ini sehingga kita sejajar. Harapan kita kemarin jalan tol ini lanjut, rupanya muncul berita 2024 tol Bengkulu belum akan dilanjutkan. Macam mana kita mikir model itu tuh? Sementara kita ini jangankan ada pabrik besar, dulu di Perumdam tuh ada pabrik bihun, itu pun lah tutup. Macam mana kita mencari lapangan pekerjaan untuk yang demikian? Sementara ini di Jakarta pasar Tanah Abang yang dulu luar biasa. Ngapa saya tahu saya kenal? Lah karena abang saya Tanah Abang itu. Luar biasa, keren, rame. Di situ tempat raja-rajanya seluruh grosir itu. Kini tidak sampai setengah lagi terisi. Ngapa? Bayar ruko mahal, orang sudah berjualan dari rumah. Selesai. Kini pemerintah blingsatan macam mana YouTube supaya TikTok tidak buka aplikasi jualan. Kaos yang selevel dengan kaos Bandung itu apa namanya? Ada kaos Dagadu, ada singlet, kita beli batamannya baik mencapai 35.000, di TikTok 10 cuma 100.000, bebas ongkir lagi. Kualitasnya mungkin tidak sama, tapi kan semurah itu macam mana dari untungnya? Tutup akhirnya jualan di Pantai Panjang tuh kelak gitu. Ngap orang sudah dengan teknologi seperti ini. Ini ilmu. Macam mana itu ke depan? Kita ingin melihat Fakultas Teknik ini berjaya. Kita ingin melihat anak-anak teknik ini mampu menggoncang Bengkulu biar Republik ini geger. Ternyata dicari biodata itu anak Fakultas Teknik Universitas Bengkulu orang dari Lungkang Kule, Padang Guci masuk ke dalam, sinyal harus naik Batang. Ini yang kita salutkan ini. Ternyata penemunya adalah perempuan. Dari mana? Ternyata lahir di Mesigit. Mesigit itu dusun buntu. Yang sekarang baik terkoneksi dengan Hotming. Luar biasa. Tapi otaknya maju. Itu yang kita harapkan. Saya opkan batas ini. Baru kita masuk ke tanya jawab. Saya batasi waktu kita batas jam 11. Karena saya nak LKMD. Tahu LKMD? Lokak kenyang makan daging, pesta. Ada pertanyaan? Mari kita tutup karena tidak ada pertanyaan. Ada.